Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi hari ini kita sudah masuk perkuliahan minggu ke 13 ya, kalau nggak salah ya. Sudah masuk pertemuan untuk minggu ke 12 ya, kalau kita lihat di learning. Izin saya share dulu rekan-rekan. Minggu 12 ini adalah materi terakhir ya untuk mata kuliah Statistika di Prodi TRPL. Oke, jadi untuk 2 minggu terakhir, minggu 13 dan 14, itu akan kita isi untuk melaksanakan atau mengerjakan implementasi di PPL. Dan saya sediakan folder pengumpulan untuk minggu depan dan di minggu terakhir yang diagendakan di minggu ke 14, kita akan melakukan review hasil dari analisis data di PPL. Ya, sebenarnya memang kita sudah masuk minggu 13 ya, tapi kemarin saya sempat cuti 1 minggu sehingga untuk pembelajaran hari ini kita masih masuk di minggu ke 12 terkait dengan analisis data bagian 2. Oke, saya langsung saja ke materi. Oke, rekan-rekan, kelihatan ya untuk materinya di sini tentang analisis deskriptif. Ini bagian yang kedua. Yang pertama kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data ya, kemudian ukuran letak dan ukuran penyebaran data ya. Jadi untuk ukuran pemusatan ada median, modus, kemudian ukuran letak kita pelajari itu ada kuartil 1, 2, 3, dan untuk penyebaran ada range, varian, dan simpangan baku ya. Sehingga analisis deskriptif yang kedua ini kita akan membahas tentang lanjutan dari analisis hasil dari statistik. Oke, bahasan utama dalam materi ini adalah bagaimana kita melakukan analisis deskriptif dari hasil kuesioner. Kalau yang sebelumnya, di minggu lalu kita sudah mencoba melakukan analisis deskriptif dari hasil apa namanya uji coba ya. Tapi kalau sekarang kita akan melakukan analisis deskriptif dari kuesioner. Nah, misalnya teman-teman mengembangkan sebuah aplikasi, kemudian eh, aplikasi Anda diuji dengan uji fungsionalitas atau uji apa kehandalan aplikasi Anda ini seringkali kita menggunakan apa namanya perangkat berupa kuesioner. Oke, ini ada bagaimana kita melakukan hasil analisis deskriptif hasil kuesioner. Ini sumber dari Kezia Ayuning-Tias 2018 tentang usability aplikasi pinjam mobil berbasis web ya atau usabilitas ya. Di sini kita lihat tabulasi hasil kuesionernya ya. Di sini ada tabel kuesioner evaluasi aplikasi di sebelah kiri ini. Jumlah respondennya ada 30, kemudian waktu pengujiannya adalah dari 7 sampai 17 Juni 2018. Kemudian usia responden itu diklasifikasikan menjadi 4, ada usia produktif 17 sampai 25, kemudian 26 sampai 35, 36 sampai 45 dan lainnya. Dan masing-masing memiliki jumlah apa namanya responden sesuai dengan rentang umur yang sudah ditentukan. Kemudian jenis kelamin perempuan ada 14, laki-laki ada 16. Di sini kajian Ayuning Tias membuat beberapa pertanyaan yang itu sudah mengakomodir beberapa parameter terkait kemudahan atau ease to use, kemudian personalisasi atau customization, kemudian kecepatan pengguna, menangkap informasi atau download delay, kemudian konten, kemudian yang terakhir adalah kepuasan atau satisfaction ya. Masing-masing dilakukan pengumpulan data kuesioner yang dibagi menjadi 5 klasifikasi jawaban, yaitu sangat setuju yang dinotasikan dengan SS, setuju dengan notasi S, kemudian ragu dengan RG, tidak setuju dengan PS, dan sangat tidak setuju dengan STS. Nah, dari hasil kuesioner itu kemudian kita menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait jumlah pertanyaan. Dari 5 parameter, kemudian dibagi menjadi 10 pertanyaan, meliputi pertanyaan 1 sampai ke 10, yaitu kuesioner 1 sampai dengan kuesioner 10. Kemudian jumlah responden seperti yang kita ketahui bahwa ada 14 responden perempuan dan 16 responden
laki-laki ya, sehingga jumlah respondennya adalah 30 ya. Bagaimana mengukur tingkat usability-nya? Ya, kita bisa melakukan penjumlahan dari, sorry, ya, penjumlahan dari tiap kelasnya di sini ya. Di sini untuk jawaban sangat setuju itu kita kasih bobot 5 ya dalam rentang apa namanya 1 sampai 5 ya. Kemudian yang menjawab sangat setuju itu ada 108, maka kita dikalikan dengan 108. Kemudian yang menjawab setuju itu kita kasih bobot 4, kita kalikan dengan jumlah yang menjawab jawaban setuju itu adalah 152. Kemudian untuk yang ragu itu kita kasih bobot 3, kemudian dikalikan dengan jumlah jawaban di kolom ragu yaitu 30. Begitu juga untuk yang tidak setuju yaitu ada 9 dikalikan dengan bobotnya 2 dan sangat tidak setuju itu bobotnya adalah 1 karena tidak ada jawaban yang sangat tidak setuju maka di sini adalah 0. Nah, hasil yang di atas ini kemudian dibagi dengan jumlah bobot paling besar dikalikan dengan jumlah kuesioner atau juga, sorry, dikalikan dengan jumlah pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden, yaitu 5, bobotnya terbesar 5 kali 10, 10 itu diperoleh dari pertanyaan ini, jumlah pertanyaan 10, dan 30 adalah jumlah responden, sehingga hasil tingkat usability-nya adalah 1256 dibagi 1500 atau hasilnya adalah 0,8373. Kalau kita tuliskan dalam persentase berarti mencakup 84% ya. Jadi tingkat disabilitasnya sebesar 84%. Nah, ini kemudian kita ingin melakukan pengklasifikasian berdasarkan setiap parameter ya. Jadi dibagi per parameter. Jadi kita lihat untuk yang parameter pertama adalah kita mau melihat tingkat kemudahannya ya. Tingkat kemudahannya berarti kita menggunakan parameter kemudahan atau ease to use. Di sini berarti ada 3 pertanyaan K1 sampai K3. Berarti jumlah pertanyaannya adalah 3 ya. Sehingga tingkat case of use atau kemudahan dari aplikasi yang dibuat adalah kita tetap sama untuk yang apa jawabannya sangat setuju itu bobotnya 5, setuju bobotnya 4, ragu 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu adalah 1. Sehingga kita kalikan saja hasil penjumlahan dari jawaban yang sangat setuju berapa, dikalikan bobot 5 sebagai bobotnya. Yang setuju berapa, yaitu 44 dikalikan 4 sebagai bobotnya. Ragu berapa, ragu adalah totalnya 2 dikalikan dengan 3 bobotnya. Ditambah dengan 2 dikalikan dengan, sorry, 1 dikalikan dengan 2 bobotnya. Dan yang terakhir, sangat tidak setuju, tidak ada jawaban. Berarti 0 dikalikan dengan 1. Yang hasilnya kemudian dikali, eh, dibagikan dengan 5. 5 ini adalah bobot terbesar dikalikan jumlah pertanyaannya berapa? 3. Kemudian jumlah respondennya tetap sama ya 30. Berarti 5 kali 3 kali 30. Sehingga hasilnya adalah 394 per 450 atau hasilnya adalah 0,8756 atau sebesar 88% untuk tingkat kemudahan aplikasi yang dikembangkan. Nah, bagaimana untuk tingkat personalisasinya atau customization, tingkat customizationnya ya kita ambil lagi dari yang apa namanya tingkat disability general. Untuk yang customisasi itu ada 2 pertanyaan. Berarti di sini jumlah pertanyaannya 2. Sama kita kelaskan lagi untuk setiap jenis jawaban sangat setuju dengan sangat tidak setuju itu kita kasih bobot 5, 4, 3, 2, 1. Kita apa namanya akumulasikan untuk setiap parameter yang menampung jawaban K4 dan K5 untuk setiap bobotnya dan kita kalikan dan bagi sesuai dengan persamaan atau rumus yang sama seperti yang tadi. Bedanya ya kita ambil ini berdasarkan hasil kuesioner, bobotnya tetap sama, jumlah respondennya sama, perbedaan yang berikutnya adalah jumlah pertanyaan. Jadi di sini pembaginya itu kalinya adalah kali 2, 5 kali 2 kali 30. Ini kita peroleh hasil deskriptif hasil kuesioner untuk tingkat personalisasinya adalah 0,7033 atau sebesar 70%. Nah, sama. Kemudian kita akan melanjutkan untuk yang tingkat
apa namanya download delay-nya, kontennya gitu ya, dan satisfaction-nya. Ya. Kita sama ya untuk yang download delay-nya jumlah pertanyaan dua ya. Kalau jumlah pertanyaan satu ya berarti pengalinya satu ya jadi sama. Jadi kita bisa lihat di sini hasil download delay-nya mendapatkan tingkat 87%, kemudian untuk kontennya 89% ya. Dan yang terakhir adalah untuk tingkat satisfaction atau kepuasan, ini kita juga menggunakan persamaan yang sama ya. Di sini diperoleh hasilnya adalah 86%. Ingat ya, bahwa setiap kita ingin melakukan eh, pembahasan hasil statistika deskriptif, hasil kuesioner, maka ketika kita bagi berdasarkan parameter pertanyaan yang akan kita kumpulkan, maka kita harus perhatikan berapa jumlah pertanyaan, betapa jumlah respondennya. Nah, seperti itu. Karena itu nantinya akan mempengaruhi hasil dari tingkat nilai, apa nilai tingkat nilainya. Jadi, ketika kita sudah menyimpulkan dari pembahasan enam, enam buah apa namanya kehandalan sistem, meliputi tingkat usability-nya, tingkat case of use atau kemudahannya, tingkat customization atau personalisasinya, tingkat download delay-nya, tingkat kontennya, dan tingkat satisfaction atau kepuasannya, maka bagaimana aplikasi yang kita buat termasuk dalam kategori apa ya ya kita kemudian akan kita bahas ya jadi dari sini kita nggak bisa langsung menetapkan oh yang nilainya di atas 80 oke oh yang di bawah 80 nggak oke ya itu kan belum belum bisa kita katakan seperti itu sehingga kita perlu melakukan pengolahan apa namanya penjelasan tingkat lanjut ya jadi sekali lagi kita lihat tabel di sini kan memiliki 45 pilihan pertanyaan ya. Jadi jumlah pilihan pertanyaan jawaban, sorry. Di sini menyediakan 5 jenis jawaban ya, sehingga di sini jumlah pilihan jawaban adalah 5. Kemudian tadi jumlah pertanyaannya adalah totalnya adalah 10. Scoring terendah adalah satu. Ini adalah pilihan jawaban yang sangat tidak setuju atau STS. Dan scoring tertinggi adalah 5, yaitu pilihan dengan jawaban yang sangat setuju. Sehingga kita akan hitung untuk present terendah dan presentasi tertinggi. Untuk presentasi terendah itu adalah hasil dari scoring terendah yaitu satu dikalikan dengan jumlah pertanyaan dibagi dengan scoring tertinggi dikalikan dengan jumlah pertanyaan. Jadi 1 kali 10 per 5 kali 10 hasilnya adalah 0,2 atau kalau kita jadikan dalam presentase itu adalah 20%. Sedangkan untuk presentasi tertinggi itu kita ambil dari scoring tertinggi dikalikan jumlah pertanyaan dibagi dengan scoring tertinggi dikalikan dengan jumlah pertanyaan atau sama dengan satu atau bisa kita sebut presentasi tertinggi tersebut sama dengan 100%. Sehingga misalnya akan dijadikan 5 kategori, maka untuk nilai 20 sampai 35%, ya ini kan kita lihat untuk presentasi tertinggi kan 20 ya. Kemudian untuk presentasi tertinggi kan 100 ya. Maka kita bagi seperti ini. Jadi 20% sampai 35% itu tidak baik. Kenapa enggak dari 0% ya? Karena kita sudah perhitungkan untuk presentase terendahnya adalah perkalian dari scoring terendah kalikan dengan jumlah pertanyaan ya. Jadi di sini 1 kali 10 ya. Jadi di sini 1 kali 10 dibagi 5 kali 10 ya hasilnya adalah 20%. Jadi di sini nilai terendahnya adalah 20%. Ini 20 sampai 35% adalah tidak baik, kemudian 36 sampai 51% itu adalah kurang baik, dan 52% sampai 67% itu adalah sedang, 68 sampai 83% itu baik, dan yang sangat baik itu adalah pada rentang 84 sampai dengan 100%. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya dari hasil ini ya, kita bisa menyimpulkan ya bahwa ketika kita melakukan klasifikasi yang dibagi menjadi 5 kategori yaitu 8 apa 20 sampai apa namanya 100% itu kan 80
persen ya, 80% bagi 5 kan masing-masing kelas intervalnya 16% ya. Ya, jadi kita bisa mendapatkan intervalnya masing-masing tidak baik, kurang baik, sedang, baik, dan sangat baik. Maka kita kemudian bisa menjelaskan hasil statistika deskriptif dari hasil kuesioner, ya, yaitu meliputi tingkat usability-nya yang tadi 84%, dia masuk kategori apa? Oh, dia masuk kategori sangat baik. Kemudian kalau 88% sangat baik ya. Kemudian 70% kita lihat di sini. 70% itu berada di rentang antara 68 sampai 83%. Berarti dia masuk kategori baik. Kemudian yang tingkat download delay-nya 87% itu sangat baik. Tingkat komplainnya itu 89% itu sangat baik. Dan tingkat satisfaction-nya atau kepuasannya adalah 86% itu juga sangat baik. Jadi dari beberapa parameter penilaian, khusus untuk yang eh, penilaian berkaitan dengan tingkat customization atau personalisasinya, itu mendapatkan nilai yang paling rendah dibandingkan dengan parameter yang lainnya. Sehingga di sini nilainya masuk kategori baik. Yang ininya nantinya bisa kita gunakan sebagai dasar evaluasi pengembangan aplikasi ke depannya. Bahwa untuk personalisasi atau kustomisasi aplikasi atau web Anda itu perlu dilakukan perbaikan. Nah, kita akan berada pada timeline kita ya di semester ini karena kita sudah berada di semester akhir. Meskipun secara de facto ini kita sudah masuk minggu ke-13, tapi secara de jure sorry, secara de jure kita sudah masuk minggu ke-13, tapi secara de facto materi yang saya jelaskan ini adalah masih materi minggu ke-12 ya, berkaitan dengan analisis deskriptif bagian 2. Sehingga untuk proyeksi minggu depan, itu nanti kita akan melakukan pengujian aplikasi PBL plus direkap hasilnya. Kemudian Anda melakukan analisis. Nah, mungkin minggu ini teman-teman sudah harus mempersiapkan persiapan-persiapan datanya, persiapan aplikasinya, persiapan kuesioner atau pengujian yang sudah kita develop atau bangun sejak di minggu ke-6 atau 7 sebelum ATS yang kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian aplikasi. Dan minggu ke-14 yang akan kita jadwalkan pada saat minggu pengganti, kita akan melakukan review berkaitan dengan hasil implementasi di PBL. Sehingga nanti mata kuliah statistika ini itu akan sangat berkontribusi terkait kualitas dari produk yang Anda buat. Nah, seperti itu ya kira-kira gambaran rigidnya ya. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi rekan-rekan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.